Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rencang, aku Halimatus Syahla. Di sini aku bakal temenin kalian di segmen Kasunyatan Mawon. Nah Sobat Rencang, pasti kalian tahu kan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta? Sebenarnya Raden Mas Said yang dimaksud itu siapa sih? Dengar-dengar ada dua pendapat. Ada yang bilang Raden Mas Said Sunan Kalijaga dan Kartanegara. Nah, sebelum dilanjut, mending kita cari tahu dulu siapa sih sebenarnya mereka itu. Nah, versi yang pertama, Raden Mas Said dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an. Beliau lahir di keluarga bangsawan yakni Bupati Tuban. Bapaknya bernama Tumenggung Wilantikta dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Kala itu nama kecil Raden Said itu bernama Raden Sahid, namun dieja menjadi Raden Said. Dahulu Raden Said dikenal sebagai pencuri, tapi kisah masa kecilnya dibagi menjadi dua versi. Nah, berhubung beliau ini keturunan bangsawan, beliau punya banyak nama panggilan. Di antaranya Pangeran Tuban dan Raden Abdurrahman. Dilihat dari kisah masa kecilnya, ada dua versi. Versi yang pertama yakni Raden Said dulunya itu seorang pencuri. Tapi saat dia mencuri, hartanya itu tidak untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk rakyat kecilnya. Jadi sebenarnya Raden Said ini mempunyai hati nurani yang baik. Nah, versi yang kedua yakni Raden Said sebenarnya adalah anak yang nakal dan tumbuh menjadi anak yang sadis. Jadi dia dari kecil sudah nakal dan dia menjadi seorang pembunuh. Bahkan ada yang memberi julukan Lokajaya si pembunuh. Tapi setelah dia bertemu Sunan Bonang, kenakalan dan kejahatannya seketika musnah. Dari situlah dia berubah dan bertaubat. Nah, versi yang kedua Raden Mas Said Kartanegara. Di usianya yang relatif muda yakni 14 tahun, beliau bergabung bersama pribumi membela negara melawan Belanda. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I atau yang biasa disebut dengan Pangeran Sambernyowo alias Raden Mas Said, beliau lahir di Kartosuro tanggal 7 April 1725. Dalam mempersiapkan perangnya selama kurang lebih 1 tahun, beliau menjalankan latihan. Dikarenakan latihannya yang sangat gigih, beliau menyatakan siap untuk melawan Belanda. Nah, dari situlah beliau bergabung bersama Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi. Nah, itu tadi biografi singkat dari Raden Mas Said. Jadi sebenarnya Raden Mas Said versi kampus kita tuh yang mana sih? Yuk cari faktanya. Saya Rabistara yang sekarang diamani untuk menjadi dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Kebetulan pada semester ini saya masih mengampu mata kuliah Islam dan Budaya Jawa terutama, karena ini penting memberikan perspektif baru terkait bagaimana seharusnya kampus kita yang hari ini menamakan dirinya atau beralih status menjadi dari IAIN menuju ke UIN mengambil nama Raden Mas Said. Perdebatan ini memang selalu hadir ketika misalnya salah satu contoh yang membedakan antara Raden Mas Said dengan Raden Sahid Sunan Kalijaga itu letaknya di mana. Yang perlu dipahami adalah kalau kita melihat nama Raden Mas Said ini salah satu pendiri Suwapraja Mangkunegaran, salah satu keraton di Mataram Islam yang kebetulan letaknya di Tanah Surakarta. Jadi ada perbedaan kalau kita melihat bagaimana silsilah satu Raden Sahid itu adalah anak Bupati Wilantikta dari Tuban, jelas itu larinya ke Sunan Kalijogo gitu kan. Kalau nama Raden Mas Said ini adalah nama yang diberikan oleh Mangkunegoro Sepuh atau anak dari Raja Amangkurat III Kartosuro, yang hari ini kampus kita letak dulu ketika abad 16-17 ini menjadi peradaban terbesar terkait bagaimana seluruh elemen intelektual, ekonomi, kebudayaan letaknya di sini. Maka sampai hari ini kita masih bisa melihat letak bangunan dari keraton Mataram Kartosuro ini. Kita lihat misalnya Raden Mas Said kecil, kita lihat
Raden Mas Said kecil ini tentu terah dari Amangkurat sendiri, ya ini cucunya dari Amangkurat III, anak dari Mangkunegaran Sepuh. Kalau kita lihat antara Mangkunegaran Sepuh yang anaknya Amangkurat itu tadi, kemudian ibunya Raden Ajeng Wulan ini, salah satu keduanya ini merupakan tokoh-tokoh pemberontak terhadap kolonial. Karena lahirnya Raden Mas Said muda ini lahir ketika setelah itu ada perang suksesi Jawa yang pertama, yaitu perebutan tahta antara Pakubuwono I yang disebut dengan Pangeran Puger gitu kan, dan kemudian yang disebut dengan Amangkurat II di Keraton Kasunanan Kartosurowo. Maka lahirnya Raden Mas Said muda ini waktu itu adalah masa-masa yang legang, artinya masa-masa di mana setelah peperangan lahir pada tahun 1726. Tahun ini memiliki banyak perbedaan, di mana ada yang mengatakan salah satu tokoh lahirnya Raden Mas Said muda ini ada tahun 1738, ada yang mengatakan 1725, tetapi di dalam babat-babat Jawa Raden Mas Said muda ini lahir pada tanggal 9 April 1926 waktu itu. Maka secara pasti ketika mangkatnya Amangkurat III ini tadi, waktu itu kalau orang Jawa meyakini bahwasanya yang akan melanjutkan kepemimpinan keraton Islam, terutama Mataram Islam, adalah mereka yang nanti akan mendapatkan wahyu keprabon. Lahirnya Raden Mas Said muda ini waktu itu ketika Amangkurat III meninggal, wahyu keprabon itu justru larinya ke Raden Ayu Wulan yang pada saat itu melahirkan Raden Mas Said muda ini yang hari ini namanya dipakai oleh Kampus 3. Kebanyakan orang meyakini tibanya wahyu keprabon, kalau bahasa Arab wahyu itu artinya ya yang diberikan oleh Tuhan. Ini meyakini masyarakat Jawa pada saat itu bahwasanya besok anak yang dilahirkan oleh Raden Ayu Wulan ini akan menjadi salah satu raja atau menjadi salah satu senopati, memiliki suatu keistimewaan tersendiri, memiliki keratonnya sendiri. Maka kita lihat misalnya ketika Raden Mas Said muda ini namanya sudah diperbicarakan oleh banyak orang, bahkan dia itu memiliki sifat yang sangat teliti. Bahkan ketika orang-orangnya dulu ini ingin berbuat tidak baik terhadap dirinya, dia santai saja, tetapi pandangannya itu melebihi pandangan seorang harimau, menakutkan artinya. Maka kalau kita lihat peran Raden Mas Said muda, kenapa nanti gelarnya Pangeran Sambernyawa, itu artinya memiliki suatu jiwa kepemimpinan, suatu jiwa militeristik yang tidak dimiliki orang-orang lain. Makanya waktu itu misalnya ketika Mangkunegoro ini memasuki usia 18-20 tahun, dia sudah menjadi panglima perang melawan Pangeran Kuning dari Semarang. Dan kemudian pada saat itu juga ketika pecahnya perjanjian Giyanti 1755 menandakan bahwa dia, paman dia, Raja Mangkubumi I yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta pertama, itu nanti menjadi musuhnya. Ya walaupun kita lihat Hamengkubuwono I ini adalah seorang pamannya sekaligus seorang mertuanya. Tetapi yang perlu kita pahami adalah seorang Mangkunegoro I ini tidak mau dia dikasih sebatas hanya wakil atau sebatas perwakilan dari Pakubuwono II pada saat itu. Karena yang menjadi raja setelah Amangkurat meninggal adalah yang naik Pakubuwono II. Artinya kakak dari ayahnya yang naik menjadi raja. Harusnya terah ini memang melanjutkan bahwasannya Raden Mas Said pantas menjadi raja pada kala itu. Tetapi kemudian VOC masuk di situ. VOC mengambil alih semua tatanan persekongkolan yang nanti dilahirkan memerangkan perang suksesi Jawa yang kedua antara Raden Mas Said muda, kemudian Pakubuwono III, kolonial dan Mangkubumi. Kekuatan ini yang nanti kita lihat adalah bagaimana Raden Mas Said muda ini ketika ingin meminta haknya, memiliki haknya, melawan 3 koloni ini tadi, kolonial, Pakubuwono, sama Hamengkubuwono.
kita lihat kalau misalnya hari ini ada salah seorang yang memang diapit kekuatan besar, tentu sulit mengalahkan 3 kekuatan besar itu. Tapi itu sudah dilakukan oleh Raden Mas Said Muda yang nanti menjadi nama Mangkunegoro I atau KGPAA Mangkunegoro I. Nah, pemilihan nama ini saya kira kampus kita Raden Mas Said ini, UIN Raden Mas Said ini tentu tidak lepas dari sejarah historiografi atau historis yang ada di tanah Kartosura ini. Mungkin secara politis memang itu urusan yang berwenang di tingkat rektor sana, tetapi secara historis penamaan kampus kita Universitas Islam Negeri Raden Mas Said ini sudah pas untuk masuk ke sana. Karena apa? Kita ingin melihat historis. Dulu ada salah seorang penggawa militer sekaligus raja yang lahir di tanah Kartosuro ini. Karena kampus ini sekarang letaknya di Kartosuro ini. Kita lihat misalnya Raden Mas Said Muda ini memiliki tridharma atau 3 moto yang harus dikembangkan, yang harus dimiliki oleh seluruh elemen yang ada di kampus kita Raden Mas Said. Jadi penamaan ini tidak hanya sebatas labeling, tetapi yang perlu dipahami adalah filosofi bagaimana gagasan Raden Mas Said yang harus kita lakukan. Yang pertama misalnya, kita lihat filosofi yang pertama itu wajib melu wajib handar beli. Artinya seluruh elemen yang ada di kampus ini harus wajib memiliki rasa memiliki kampus kita ini. Kadang kan misalnya hari ini ada ya orang-orang ketika kuliah di mana itu, kuliah di UIN Raden Mas Said, apa kampus apa, kemudian kita menjadi oh ya kenapa saya kuliah di UIN Raden Mas Said, kenapa nggak di UNS misalnya. Padahal kalau kita memakai label nama kampus atas UIN Raden Mas Said adalah wajib melu handar beli. Orang itu wajib memiliki rasa memiliki atas apa yang mereka singgahi hari ini. Maka kita harus bangga. Kenapa nama kita UIN Raden Mas Said? Filosofinya kita harus wajib melu handar beli. Ini pentingnya harus kita catat. Filosofi yang kedua, trimoto atau tridharma yang dikembangkan oleh Raden Mas Said ini adalah wajib melu hangkrung kebi. Artinya kalau kita sudah berada di dalam tatanan, di dalam ruang dengan label Raden Mas Said, kita juga wajib melu hangkrung kebi. Artinya wajib menjaga apa yang ada di dalam kampus ini. Jangan sampai misalnya kita mengelek-elek apa sih kampus Raden Mas Said tengah sawah dan lain sebagainya. Jangan sampai, karena kita memiliki tridharma moto. Kalau kita memakai label nama UIN Raden Mas Said, kita harus memaknai falsafah yang diberikan oleh Raden Mas Said itu tadi. Wajib melu hangkrung kebi. Kita harus menjaga apa yang hari ini kita tempati. Kita harus bangga dengan apa yang hari ini kita capai. Kebanyakan orang kenapa di masa depannya tidak memiliki hal-hal yang mencerahkan, karena mereka tidak bangga dengan atas apa yang mereka raih. Kalau memang kamu ditakdirkan untuk masuk di kampus UIN Raden Mas Said, banggalah. Karena nama ini tidak hanya sekedar nama, tapi nama yang penuh makna dan filosofi ajaran-ajaran yang harus kita ikuti. Ini penting. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kita juga aplikasikan dalam kehidupan kita selaku warga masyarakat UIN Raden Mas Said Surakarta adalah mulat sariro hangrosowani. Artinya kalau kita masuk dalam kampus yang bernama UIN Raden Mas Said Surakarta, kita harus bisa introspeksi diri. Kenapa ini penting? Orang itu kadang tidak mau introspeksi, tetapi dia justru menilai orang lain tanpa menilai dirinya sendiri. Raden Mas Said selaku Raja Mangkunegoro pertama itu moto yang ketiga adalah ayo kita berusaha introspeksi, kira-kira kekurangan kita letaknya di mana. Kalau hari ini misalnya kita belum memiliki pandangan terkait masa depan, oke, mungkin saya ada yang salah. Mungkin juga dosennya salah mengarahkan,
atau mungkin mahasiswanya juga salah ketika belajar, atau mungkin ada faktor yang lain. Ayo kita introspeksi diri. Ini penting, ajaran Islam mengajarkan hal inilah. Trimoto ini, Tridharma yang dikembangkan oleh Raden Mas Said ini adalah semuanya diambil dari ajaran Islam. Yang kadang kita menafikan hal itu. Kalau kita baca sejarah misalnya, kalau kita baca bukunya Reclef dalam bukunya Prince of Mangkunegaran atau Mangkunegaran ini tadi, Sambernyawa ini tadi, Mangkunegaran itu seorang mufassir. Jadi seluruh ajarannya terkait Trimoto ini tentu diambil dari hal-hal yang sifatnya dari ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, yang itu memang dulu sudah ditanamkan oleh para pendiri negara kita atau penyebar ajaran agama Islam ini tadi. Makanya tidak heran kalau misalnya hari ini banyak PT KIN yang beralih status YIN kemudian menjadi UIN, pasti melabeli namanya dengan tokoh-tokoh yang masyhur di tempat itu. Kita lihat misalnya UIN Sunan Kalijogo gitu kan. Kenapa Sunan Kalijogo ini dulu namanya Raden Syahid? Ini yang tadi banyak mendapat perdebatan itu tadi, perbedaan. Sebenarnya kampus ini UIN Raden Syahid atau UIN Raden Mas Said, ini dua tokoh yang berbeda dan dua zaman yang berbeda. Kalau Sunan Kalijogo ini ke sekitar abad 15-an, sedangkan Raden Mas Said ini abad ke-17-an, yang memang dia seorang panglima perang sekaligus seorang raja itu tadi. Maka yang harus kita lakukan hari ini adalah mengambil hikmah. Kalau kampus sudah mengambil nama Raden Mas Said dengan penuh kegigihan melalui rundingan-rundingan terkait penamaan kampus, kita yang hari ini tinggal menerima nama itu harus memperjuangkan apa yang diajarkan oleh Raja Mangkunegaran pertama ini. Dia mengajarkan kegigihan tanpa pantang menyerah, sekaligus apa? Kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini penting. Mungkin itu saja terkait silsilah kenapa kampus kita menamakan UIN Raden Mas Said. Dan saya kira ini tidak hanya bagi mahasiswa, para dosen pun saya bukan mewajibkan, tapi mengharuskan mendalami falsafah ajaran dari Raden Mas Said ini, atau Raja pertama Mangkunegaran, Kadipaten Mangkunegaran. Oke Sobat Rencang, itu tadi fakta tentang Raden Mas Said versi kampus kita. Gimana nih, kalian jadi pada tahu kan sekarang? Semoga segmen kali ini bisa menambah informasi buat kalian. Aku Halimatus Syahla pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.